Tugu yang terletak di kawasan perbukitan Kelurahan Tondo, Kecamatan Matipulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu bangunan ikonik dan bersejarah bagi masyarakat Palu, Tugu ini secara resmi juga dijadikan sebagai kawasan wisata sejak tanggal 11 Maret 2014. Tugu Perdamaian berdiri tepat di atas bangunan monumen Nusa Rara Nusa Batutu yang merupakan bangunan 3 lantai dengan luas 800 meter persegi. Tugu yang dibangun pada rentang tahun 1998 hingga tahun 2000 ini merupakan simbol persatuan dan perdamaian masyarakat Sulawesi Tengah pasca konflik komunal yang terjadi di Poso. Kata Nusa Rara Nusa Batutu sendiri berasal dari bahasa Kaili yang berarti kita bersaudara, kita bersatu. Semboyan ini merupakan pemersatu bagi keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan Padang sebagai ibu kotanya. Suku Minangkabau adalah suku asli masyarakat Sumatera Barat dengan falsafah hidup, adat bersandi syarak bersandi Kitabullah. Banyak tempat bersejarah yang bisa dikunjungi di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Istana Basa Pagaruyung atau yang biasa disebut Istana Basa Pagaruyung. Istana yang berbentuk seperti rumah gadang ini terdiri dari 3 tingkat dan 11 gonjong. Gonjong merupakan bentuk atap yang meruncing ke atas. Terletak di Kabupaten Tanah Datar, Istana Basa Pagaruyung merupakan replika dari Istana Kerajaan Pagaruyung, kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Barat. Di Istana Basa Pagaruyung ini kita bisa menyewa pakaian adat Minangkabau yang didominasi oleh warna merah, hitam, dan kuning yang melambangkan 3 daerah, yaitu Luhak 50, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. Kali ini kita akan membahas tentang Balak Lompo yang ada di Kabupaten Bantaeng yang menyimpan berbagai cerita mistis dan beberapa peninggalan bersejarah. Tak salah memang jika Kabupaten Bantaeng disebut Buttatoa atau Kota Tua. Di daerah yang berjarak kira-kira 120 km dari Makassar ini, banyak ditemukan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Balak Lompoa, rumah adat Buttatoa yang berada di Jalan Andi Menapiang, Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Konon, rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal turun-temurun sejumlah raja. Menurut salah seorang tokoh budayawan Bantaeng, Andi Rahmat atau Karaeng Dode, Balak Lompoa pertama kali dibangun di Embaya, Kalimbaung pada masa pemerintahan Karaeng Panawang tahun 1877 sampai 1913. Menurut Karaeng Dode, sejumlah arsitektur rumah adat itu memberikan gambaran beberapa peradaban yang masuk silih berganti di Bantaeng. Di antaranya adalah tiang berbentuk segi 8 atau oktagon. Bentuk tiang itu disebut sebagai pelambang 8 arah mata angin yang diketahui sebagai jejak masuknya ajaran Hindu. Ada pula tiang yang salah satu bagiannya dipahat menyerupai bentuk bunga teratai. Simbol itu konon sebagai jejak masuknya kerajaan Buddha. Kemudian di sisi atas terpampang kaligrafi yang membingkai setiap sisi ruangan. Jejak itu pertanda masuknya ajaran Islam di bumi Buttatoa Bantaeng. Sedangkan di bagian atap rumah adat di sisi depan terdapat sesuatu yang berbentuk kepala naga dan sisi belakangnya ekor naga. Dari depan, Balak Lompoa terbagi menjadi 3 ruangan dengan masing-masing 3 anak tangga. Sepengetahuan Karaeng Dode, bagian tengah itu merupakan pintu untuk para raja-raja, pemerintah atau pejabat tertentu. Dengan begitu, tangga hanya boleh dilalui oleh raja. Sedangkan anak tangga yang berada di sisi kanan berbentuk lebih kecil dan sederhana. Konon tempat itu hanya dilewati para dayang-dayang istana dan rakyat jelata di zaman kerajaan. Sedang tangga yang berada di sisi kiri yang terbuat dari beton merupakan tangga khusus dibuat saat zaman penjajahan Belanda.
Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki banyak keragaman suku, budaya, bahasa, dan lainnya yang menjadikan tanah air ini semakin kokoh dalam persatuan dan kesatuan. Sebagai salah satu negara dengan wilayah yang luas, Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi, yang salah satu provinsinya ialah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung biasa disebut sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera karena letaknya di ujung bawah Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Pulau Jawa. Provinsi Lampung memiliki moto Sang Bumi Ruwajurai, memiliki arti bahwa Bumi Lampung dilambangkan sebagai rumah tangga agung yang didiami oleh dua masyarakat adat asli, yaitu adat Pepadun dan adat Saibatin. Meskipun begitu, mayoritas suku bangsa penduduk Lampung ini adalah suku Jawa dengan persentase sekitar 64,06%, sedangkan untuk suku asli Lampungnya sendiri berada di urutan kedua dengan persentase 13,56%. Hal ini dikarenakan Lampung merupakan tempat transmigran orang-orang dari Pulau Jawa pada saat itu. Tak terkecuali di salah satu kabupatennya yaitu Kabupaten Pringsewu, dari namanya saja sudah menggambarkan bahwa namanya diambil dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu. Di Pringsewu sendiri pun terdapat banyak keanekaragaman seperti contohnya banyak bahasa yang dipakai seperti bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Semendo, bahasa Minang, dan masih banyak lainnya yang tentu hal ini juga cukup menggambarkan salah satu wawasan kebangsaan. Di Pringsewu sendiri terdapat salah satu tempat bersejarah yaitu Talang Air. Talang Air ini sendiri merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang konon dibangun tahun 1927 dan tentu masih kokoh hingga saat ini. Talang Air Pringsewu merupakan jaringan irigasi pertanian yang juga dimanfaatkan sebagai jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara irigasi di bukit yang satu dan irigasi di bukit lainnya. Selain itu juga berfungsi sebagai jembatan penghubung transportasi warga untuk membawa hasil-hasil pertaniannya. Talang air ini pun jumlahnya tidak hanya satu, melainkan ada 5 buah talang yang tersebar di beberapa desa. Dan berkat adanya rangkaian talang air ini, maka ribuan lahan persawahan yang menjadi garapan para kolonis Jawa pada saat itu mendapat suplai air yang mencukupi dan tentunya berdampak kepada meningkatnya hasil panen padi bahkan hingga sampai saat ini. Tentu hal ini menggambarkan bagaimana luasnya dan panjangnya sejarah Indonesia dengan segala historis dan kebudayaannya yang beragam yang tentu menjadikan Indonesia negeri yang indah bahkan hingga sampai saat ini. Bangsa yang besar tidaklah berangkat dari sekedar perjuangan diplomatis belaka, melainkan dengan perjuangan pertumpahan darah, cucuran keringat, dan genangan air mata pahitnya sejarah kelam saat itu. Kini perjuangan para pahlawan telah usai dengan berhasilnya diksi kemerdekaan yang telah lahir dan sang saka merah putih yang telah berkibar sempurna. Sebagai ASN, kini sudah menjadi tugasku untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan tugas pengabdian kepada negara, memupuk tekad yang kuat, semangat integritas demi mewujudkan Indonesia yang jaya. Indonesia adalah rumah dengan segala keberagaman di dalamnya. Selayaknya rumah, lakukanlah segala yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia aman, nyaman, dan tentram. Pada dasarnya, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang menginginkan terjadinya peperangan dan perpecahan. Sebab inti dari hidup yaitu ingin menikmati ketenangan yang hanya dapat dicapai ketika kata perdamaian terlontarkan. Bangsa damai, ketenangan hidup tercapai. Seperti kata Bung Karno, Jasmer, jangan pernah melupakan sejarah. Mengetahui sejarah, kita lebih menghargai budaya dan bangsa.